Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Perkenalkan, saya Dewi Amiratun Nikmah dari SD Negeri Karangsari Korwil Camdilik Kembaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan ceria. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kali ini kita di kelas 2 semester 1 bab 4 Alhamdulillah aku bisa sholat, subbab sholat fardu. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama pengertian sholat fardu, kedua macam-macam sholat fardu, ketiga ketentuan sholat fardu, keempat hikmah sholat fardu. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Setelah adzan dan iqomah dikumandangkan, maka sholat berjamaah akan segera kita laksanakan. Ayo, sudah kan kalian melaksanakan sholat? Coba sholat apa saja yang sudah kalian kerjakan? Yo, apakah sholat fardu itu? Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Fardu artinya wajib. Jadi, sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh orang Islam dalam sehari semalam berjumlah 5 waktu. Sedangkan jumlah rokaatnya ada 17 rokaat. Tahukah kalian apa saja nama sholat fardu? Ada berapa sih rokaat setiap sholat fardu? Yuk, kita sebutkan sambil bernyanyi. Salat subuh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Salat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Salat asar 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Salat maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat, jangan ditinggalkan. Salat isya 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Salat isya 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Kita masuk pada ketentuan sholat fardu. Kita wajib mengetahui ketentuan sholat. Apakah ketentuan sholat itu? Ketentuan sholat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Ketentuan sholat fardu meliputi syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan hal yang membatalkan sholat. Lalu, apa sajakah ketentuan-ketentuan itu? Perhatikan baik-baik ya penjelasan berikut ini. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu syarat seseorang diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Pertama, Islam. Kedua, berakal sehat, artinya tidak gila. Baleh maksudnya dewasa. Dalam Islam,
dewasa laki-laki di usia 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai usia 9 tahun atau sudah menstruasi. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang menjadikan sholat itu sah. Pertama, suci dari hadas dan najis. Kedua, menutup aurat. Ketiga, masuk waktu sholat. Dan terakhir, menghadap kiblat. Nah, menutup aurat bagi laki-laki dari pusar sampai lutut. Untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Rukun sholat adalah yang harus dilakukan ketika sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, niat. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku dengan tumakninah. Keenam, iktidal dengan tumakninah. Ketujuh, sujud dengan tumakninah. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca bacaan tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Mengucapkan salam. Dan terakhir, tertib atau berurutan. Nah, berdiri hanya bagi yang mampu ya teman-teman. Jika tidak sanggup berdiri, boleh dengan duduk karena sakit. Nah, kalau tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring atau tiduran. Dan kalau tiduran tidak bisa, boleh dengan isyarat. Dilanjut sunnah sholat. Sunnah sholat yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat, antara lain mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Kedua, bersedekap ketika berdiri, membaca doa iftitah, membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, membaca doa kunut saat sholat subuh, dan mengucapkan salam kedua. Kita lanjutkan ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, mempunyai atau sedang mengalami hadas kecil dan hadas besar. Kedua, terbukanya aurat saat sedang sholat. Ketiga, makan dan minum saat sholat. 4. Berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. 5. Banyak bergerak dengan sengaja. Keenam, menambah gerakan sholat. Ketujuh, meninggalkan salah satu rukun sholat. Kedelapan, mendahului imam sebanyak 2 rukun. Ayo praktik sholat fardu. Anak-anak, sebelum kalian mempraktikkan sholat fardu, terlebih dahulu kalian harus mengetahui bacaan dan gerakannya. Perhatikan dan tirukan bacaan beserta gerakan sholat berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah selesai berwudu, sebelum memulai sholat, sebaiknya memakai pakaian yang bersih dan suci. Setelah itu, teman-teman berdiri tegak dan menghadap kiblat. Niatkan sholat karena Allah Ta'ala. Diniatkan dalam hati dan bisa juga diucapkan dengan pelan. Niat sholat subuh. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat zuhur. Usalli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat asar. Usalli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin
mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat Isya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah itu teman-teman takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sampai di atas pundak sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Setelah melakukan takbiratul ihram, teman-teman meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu, teman-teman membaca doa iftitah seperti ini. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau teman-teman bisa juga membaca doa iftitah seperti ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Sebelum membaca Al-Fatihah, menurut sebagian ulama, disunahkan membaca ta'awuz dengan syir atau pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada 2 rakaat awal sholat, setelah membaca Al-Fatihah, teman-teman membaca surah atau ayat Al-Quran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum ruku, teman-teman mengucap takbir dulu sambil mengangkat tangan. Lalu menundukkan badan dengan tangan bertumpu di lutut dan luruskan punggung. Jangan lupa tumaninah atau diam sejenak.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Setelah ruku, teman-teman melakukan itidal atau berdiri tegak sambil mengangkat tangan. Jangan lupa tumakninah atau diam sejenak. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Atau teman-teman bisa juga membaca seperti ini. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah itidal, diawali takbir, teman-teman melakukan sujud, yaitu meletakkan kening, hidung, kedua telapak tangan, juga kedua lutut di lantai, dan jari-jari kaki menghadap kiblat. Jangan lupa tumaninah atau diam sejenak. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah sujud, teman-teman membaca takbir lalu duduk iftirosh seperti ini. Duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan berdiri. Sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian teman-teman membaca takbir lalu sujud kembali. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah sujud, teman-teman melakukan duduk tasyahud awal. Posisi duduk tasyahud awal adalah duduk iftirosh dengan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika ini rakaat terakhir, setelah sujud kedua, teman-teman melakukan duduk tasyahud akhir dengan duduk tawaruk, yaitu duduk di atas lantai. Kaki kiri menyilang ke bawah kaki kanan dan telapak kaki kanan berdiri, sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, sementara jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Setelah membaca tasyahud akhir, bisa ditambahkan dengan doa seperti ini. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di akhir sholat, teman-teman mengucap salam sambil menengok ke kanan. Dan kembali mengucap salam saat menengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Dilanjutkan hikmah melaksanakan sholat fardu. Pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, bersikap rendah hati. Keempat, disiplin memanfaatkan waktu karena sholat harus tepat waktu. Kelima, hidup tertib dan teratur. Keenam, terjaga kesehatan jiwa dan raga karena dalam setiap gerakan sholat ada seperti olahraga. Ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan. Kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Kesembilan, terjaga kebersihan lahir dan batin. Kesepuluh, terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Setelah mempelajari tentang sholat fardu, ayo terapkan pada diri kita, terutama sikapku. Terapkan bahwa aku selalu mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah. Dan lakukan aktivitasku. Hafalkanlah semua bacaan dan gerakan sholat secara lengkap dan benar. Lakukan pula aktivitas kelompok. Aku mempraktikkan sholat bersama kelompokku di depan kelas secara bergantian. Bismillah, aku pasti bisa. Perhatikan hafalan bacaan sholat. Lakukan secara bergantian. Beri tanda centang pada kolom yang sudah dan belum kalian hafalkan atau kalian belum pahami. Baiklah teman-teman, sekarang buka buku tulis kalian, lalu ceritakan pengalaman dan pendapat kalian setelah mempelajari materi sholat fardu. Tulis di buku tulis ya. Nah, tekadku, yakini betul-betul ya, aku akan selalu menjaga sholat fardu setiap hari. Aku juga akan berusaha menjadi muadzin di masjid atau mushola dekat rumah. Kemudian, jawablah beberapa soal berikut. Dilanjutkan, kita ke orang tua. Coba bagikan lembar berikut ini kepada
ayah ibu kalian, supaya mereka tahu kemampuan kita. Alhamdulillah, pesan pembelajaran kali ini, sebagai umat Islam kita wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu, karena sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, sehingga sholat masuk dalam rukun Islam. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.